Di ruang redaksi itu guyon ini kayak Pak Susno, terus Abraham Samad, terus satu lagi Said Dudu. Pak Said ya. Itu kalau dilihat-lihat Mbak Wiwi itu dilihat-lihat tuh bukan sering mengkritisi program pemerintah loh, lebih banyak bicara soal ijazah Jokowi. Loh, ini by monitoring gitu loh. Saya hampir Gitu loh. semua ini saya masuki, terutama penegakan hukum ya. Itu dibahas nggak Pak di dalam? Ada disinggung. Gimana Pak kalau boleh tahu? Disinggung sedikit. Saya kira sikap beliau yang paling bagus gitu. Itulah dia menunjukkan kenegarawanan. Oke. Dia Apa tidak menyinggung masalah ijazah Jokowi palsu gitu kan. Enggak. Artinya dia katakan di Republik ini banyak yang ijazah, bukan ijazah Pak Jokowi ya. Bagaimana Pak? Ulangi Pak. Masuk katanya, di partai saya aja ada yang gelarnya profesor tapi hanya foto doang. Gitu. Apa? Saya boleh konfirmasi. Maksudnya itu mau mengatakan bahwa ya nggak apa-apa lah, nggak usah disoal kalau ijazah Jokowi palsu itu gimana? Sebelum nanti Bang Valdo mau jawab nih. Bukan nggak apa-apa lah. Artinya persoalan ijazah palsu itu bukan Pak Jokowi ya. Di Republik ini banyak bener. Kalau dicari mungkin nggak muat lah di penjara kalau mau dimasukin semua. Ya. Tapi kan dalam pertemuan itu konteksnya kaitannya dengan ijazah Pak Jokowi kan? Kita singgung sedikit, tapi artinya beliau itu masih banyak di masalah negara ini yang lebih penting daripada masalah itu yang menyita energi. Itu saya melihat Poinnya itu ya, kenegarawanan beliau itu. Dia paparkan kita masalah ini menghadapi perang dunia ketiga loh. Kita APBN kita hanya 3.700 triliun, padahal duit kita itu bisa 15.000 triliun setahun. Kita berbicara itu, SD banyak yang roboh. Ini makan energi. Nah, saya pikir, ini hebat kenegarawanan. Termasuk ini Pak Susno, yang seorang saya mau konfirmasi sekaligus. Katanya bisa dibilang kesimpulan, tanda kutip ya, bahwa soal reformasi Polri itu ada dua. Satu bermula dari pucuk pimpinan, yang berikutnya adalah soal kedudukan, tidak harus dibawa presiden. Ya, itu di situ. Itu gimana persisnya? Jadi begini, reformasi Polri itu dalam ngomong-ngomong kita itu kan, karena kita ngomong itu kan tidak kayak pakai moderator gitu Itu sangat penting dan beliau menyambut positif sampai dibentuk suatu komite percepatan reformasi Polri. Nah, pertama mengenai posisi, ada beberapa masukan. Ada masukan bahwa di bawah suatu kementerian, ada di bawah presiden. Nah, namun kita usulkan tak perlu kita terbawa kepada di mana Polri itu berada. Soal kedudukan. Soal kedudukan yang diminta oleh rakyat itu adalah profesionalisme Polri dan perilaku Polri. Bagaimana sinyal presiden di dalam pertemuan? Nah, beliau katakan beliau terima masukan dan akhirnya kita berpendapat bahwa Pak, reformasi itu sukses manakala ditandai dengan pimpinan. Karena semua di negara ini, di luar negeri, keberhasilan reformasi itu ditentukan oleh orang pertama. Dan beliau sependapat juga. Kapolri maksudnya? Ya, orang pertama siapa lagi di Polri? Susno lah sudah selesai. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, Susno ungkap respon Prabowo bahas kasus ijazah Jokowi saat bertemu tokoh oposisi. Nah, teman-teman, ya Pak Prabowo Subianto telah memanggil tokoh-tokoh yang berada di oposisi, teman-teman. Ya, salah satunya yang mereka bahas yang disinggung di situ adalah ya mengenai ijazah Pak Jokowi. Ya, memang ijazah Pak Jokowi akhir-akhir ini memang itu yang terus diberitakan, itu yang terus dikumandangkan di media sosial, teman-teman. Dan walaupun itu sering sekali dikumandangkan, tapi ya masih belum ada titik jelas, titik terang untuk penyelesaian kasus ini. Mungkin disinilah ya Pak Prabowo memanggil oposisi, ya tentu ya apakah nantinya Pak Prabowo turun tangan dalam menyelesaikan ijazah Pak Jokowi ini. Ya, memang seperti yang disampaikan oleh Susno Duwaji bahwa Pak Prabowo menyarankan ya mengatakan bahwa banyak sekali ijazah kasus-kasus ijazah itu di negara kita ini. Nah, harusnya kita lebih fokus dalam misalnya dalam mengatasi perang dunia ketiga dan lain sebagainya. Nah, makanya sangat bagus sekali kalau misalnya ya Pak Prabowo turun tangan untuk menuntaskan kasus ini, karena ya harus segera dituntaskan, harus segera dibuktikan. Ya, kalau tidak dibuktikan, tentu kalau berhenti begitu saja, maka masyarakat nanti kan ya bertanya-tanya. Maka masyarakat kan ingin memiliki
ya mengetahui kepastian mengenai ijazah Pak Jokowi ini. Nah, jadinya untuk segera memberhentikan kasus ini karena sudah sempat diikuti oleh masyarakat, maka segera untuk dilakukan pembuktian, ya masuk dalam persidangan pembuktian sehingga semuanya ya selesai. Ya, memang teman-teman ya semenjak kasus ijazah Pak Jokowi terangkat, maka ya seperti program-program pemerintah Pak Prabowo Subianto ya itu tidak terekspos dengan baik ke publik. Ya, berita mengenai ijazah Pak Jokowi justru itu lebih banyak daripada berita-berita mengenai program-program Pak Prabowo atau apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ke depan dan seperti apa. Ya, memang sudah pas kalau Pak Prabowo mengatakan bahwa fokus ya untuk masalah bangsa yang lebih baik. Oke, di sini dikatakan bahwa Kabareskrim 2008 ya sampai 2009, yaitu Susno 2J mengatakan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi menjadi pembahasan saat tokoh oposisi bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta beberapa waktu lalu. Ada disinggung sedikit, saya kira sikap beliau yang paling bagus itulah beliau menunjukkan kenegarawanan. Dia tidak menyinggung ijazah Jokowi palsu gitu. Artinya dia katakan di Republik banyak ijazah. Ya, Republik banyak ijazah. Bukan ijazah Pak Jokowi ya. Di partai saya saja ada gelar profesor tapi foto doang, ujar Susno. Lebih lanjut, kata Susno, Prabowo menyebut bahwa ada persoalan lebih penting di Indonesia daripada kasus ijazah. Ya memang teman-teman bahwa ya ada persoalan-persoalan penting yang harus diselesaikan di bangsa ini daripada kasus ijazah. Tapi ini kan karena sudah diketahui oleh masyarakat dan diikuti oleh masyarakat, maka tentu ya seperti yang dikatakan oleh Rosyuro, kalau ini berhenti sampai di sini saja, maka tentu ke depannya ya pasti akan ya dipermasalahkan lagi, pasti akan dipertanyakan lagi, dan kita kembali lagi ke situ. Nah, harusnya ini segera diselesaikan sehingga fokus dalam persoalan-persoalan yang penting ya di bangsa ini. Nah, harusnya seperti itu teman-teman. Nah, itu pertemuan ya antara Pak Prabowo ya dengan beberapa oposisi ya mengenai salah satunya yang mereka bahas adalah mengenai ijazah. Oke, kita lihat apa yang disampaikan oleh Roy Suryo ini teman-teman mengenai restoratif justice. Kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo, banyak broker yang tawarkan restoratif justice demi uang. Nah, di sini dikatakan pakar telematika Roy Suryo mengungkapkan bila belakang ini banyak broker atau perantara yang menawarkan restoratif justice dalam kasus tudingan ijazah palsu ke-7 Joko Widodo. Diketahui dalam kasus ini status tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis telah gugur setelah menempuh restoratif justice. Ya, memang ini sedang di nego-nego ya terhadap Roy Suryo CS teman-teman ya mengenai restoratif justice. Ya, kata Roy Suryo bahwa supaya ada damai ya antara Pak Jokowi dengan mereka, dan memang sudah terbukti juga melalui restoratif justice bahwa status tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis telah gugur. Ya, mungkin itu sebagai contoh sebenarnya bagi Roy Suryo ya, kalau mereka mau restoratif justice, kan mereka sedang ya status mereka ini status tersangka teman-teman. Nah, ketika ini lewat ya mengenai restoratif justice, maka ya status mereka otomatis gugur. Nah, ini yang masalahnya Roy Suryo ini tidak mau ya lewat restoratif justice, tapi mereka mau itu kalau ijazah ini dibuktikan sampai nantinya di persidangan ya, sehingga semuanya nantinya terang benderang ya seperti apa ijazah Pak Jokowi. Ya memang
dari dulu mereka selalu mengatakan bahwa akan tetap berjuang ya untuk mengetahui ijazah Pak Jokowi asli atau tidak, teman-teman. Nah, di sini dikatakan bahwa berkas kasus ijazah Jokowi dikembalikan ke Jati DKI Jakarta. Roy Suryo tersenyum lebar. Nah, kemudian Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengembalikan berkas perkara kasus dugaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menyeret Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya. Pengembalian dilakukan karena berkas dinilai belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana KUHP yang baru. Roy Suryo bersama rekan-rekannya menyambut baik langkah tersebut. Kuasa hukum Roy Suryo CS Abdul Ghafur Sangaji menyebut pengembalian berkas menjadi momentum bagi kliennya untuk menyiapkan pembelaan secara lebih komprehensif, termasuk menghadirkan saksi serta ahli yang meringankan. Ya, ia menilai keputusan jaksa mengembalikan berkas menandakan masih adanya kekurangan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Abdul Ghafur menyebut intinya telah menyiapkan berbagai materi pembelaan jika perkara kembali dilanjutkan ke tahap berikutnya. Sementara itu, Kepolisian Daerah Metro Jaya membenarkan adanya pengembalian berkas tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto ya mengatakan jaksa memberikan sejumlah petunjuk yang harus dipenuhi penyidik sebelum berkas ya kembali dilimpahkan.